Shalom, kembali pada hari ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Kuasa Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat 8 menuliskan kepada orang-orang percaya kepada kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita hidup di akhir zaman dan sesuai waktunya Tuhan akan datang kali kedua. Namun sebelum Yesus datang kali kedua, Tuhan Yesus akan memulihkan segala sesuatu terlebih dahulu melalui Roh Kudus-Nya. Bapa akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia di hari-hari terakhir. Bagi orang-orang percaya yang menerima Roh Kudus itu diberinya kuasa. Kuasa yang bagaimana yang kita miliki ketika kita dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama adalah kita akan diberi kuasa kasih. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, maka kita dimampukan untuk mengasihi. Segala sakit hati, kebencian, kepahitan, dendam akan sirna karena Roh Kudus itulah yang membawa kasih Allah kepada kita. Kasih yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kasih agape, yaitu kasih yang tulus, kasih tanpa mengharapkan imbalan di balik kebaikan yang kita lakukan. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, Alkitab mengatakan Roh Tuhan turun seperti burung merpati. Mengapa Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati? Karena burung merpati itu tidak mempunyai empedu atau racun hati yang pahit. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang memenuhi hati orang yang percaya tidak akan kepahitan hati di dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus yang memenuhi hati orang percaya tidak ada kepahitan hati di dalam dirinya. Selalu rela mengampuni dan mau berdamai. Yesus berkata, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni terus-menerus. Dengan kasih kita sendiri tidak mampu, tetapi dengan Roh Kudus yang memenuhi kita diberi kuasa kasih untuk mengampuni. Yang kedua, Roh Kudus yang memenuhi kita akan memberi kuasa doa. Roma 8 ayat 26 menuliskan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa, kita tahu bahwa doa itu berkuasa, tetapi tidak sedikit orang percaya malas berdoa. Namun dengan Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, menyalakan gairah untuk berdoa, sehingga kita rindu untuk berdoa. Doa-doa yang kita naikkan dengan iman pasti melahirkan mujizat. Apabila saat sekarang ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu hal, berdoalah dengan tidak putus-putusnya, sebab Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa, sehingga doa kita menjadi doa yang diurapi. Puji Tuhan.